di mana Alchemy itu sendiri sekarang supporting iGo3 gitu. Ini kalau dibaca IGT3 itu bacanya iGo3 ya, bukan Indonesian Got Talent ya. Ntar jadi bingung lagi, Got Talent ntar nyanyi lagi gitu kan. Indonesian Global Top Tech Talent gitu. Maksudnya ngapain gitu? Sebenarnya iGo3 itu sendiri misinya tuh pengen bridging talent gap di global scale. Maksudnya ya teman-teman di Indonesia tech talent jangan cuma di Indonesia doang dong gitu ya. Kita kan sekarang kayaknya lagi tren ya kerjanya ke luar negeri gitu kan. Abis lay off nih, Gojek, Shopee gitu kan. Gue lay off terus kayak di Indonesia nggak ada yang bisa bayar gaji gue gitu kan. Karena pada cari ke luar negeri gitu. Dan menurut gue this is the time ya teman-teman yang mau cobain untuk remote working atau cari kerjaan onsite ke luar negeri. Menurut gue ini waktunya gitu kan. Oke, jadi itu kenalin dikit soal iGo3. Jadi iGo3 ini sebetulnya Tech Talent Consulting Agency yang memang part of Altera Academy gitu ya. Basically aku juga sih yang kerjain gitu ya. Nah, jadi apa namanya kita helping companies yang dari luar negeri mereka punya challenge recruiting gitu kan. Nggak cuman challenge recruiting karena susah cari orang gitu kan, tapi karena cost juga gitu. Basically kenapa Indonesia itu punya opportunity besar juga itu bukan karena oh, misalnya kita murah, yes kita murah, tapi bukan murahan gitu ya. I can say karena biaya hidup di kita itu lebih affordable dibanding kita kerja dari luar gitu kan. Jadi menurut gue it's very reasonable kalau misalnya ada company-company yang memang pengen lebih apa namanya kayak efektif di cost-nya gitu ya. Nah dari sisi itu kita mau cari kesempatan keluar gitu kan. Dan juga mungkin company-company yang pengen increase diversity seperti itu teman-teman. Jadi kita punya beberapa program, ada program referrals dan juga ada program managed service untuk company ya. Nah, jadi both of the program teman-teman bisa join sih sebetulnya ya, terutama yang referral program sih menurutku. Gitu. Jadi based on our database kita juga punya di ini ya, karena kita kan di Alchemy kita punya lebih dari 9 ribuan, sekitar 9 ribu apa namanya kita connect dengan 9.000 tech professionals gitu ya. Di antaranya memang mereka yang memang ready sebetulnya untuk kita referralskan gitu kan. So, if you want to join itu bisa banget gitu kan, karena kita open nggak cuman kayak back end doang atau front end doang, bahkan kayak UI UX atau engineers gitu kan, data science juga sebetulnya kita open. Jadi teman-teman yang apa namanya kita nggak lihat tech stack soalnya gitu ya, karena needs atau kebutuhan dari luar negeri juga tech stack-nya bermacam-macam gitu. Jadi silahkan kalau mau apply gitu ya. Kita di sini prioritikan teman-teman yang udah 3 years experience minimum gitu. Tapi kalau misalnya aku baru 2 gitu ya, atau aku baru 1 nggak apa-apa gitu kan. Karena ada juga company yang carinya junior misalnya kayak gitu kan. Jadi emang tidak terlalu heavy gitu dari sisi requirement. Tapi kita tetap prioritaskan yang 3 tahun pengalaman kerja seperti itu, dan juga bisa berbahasa Inggris ya teman-teman, itu udah pasti gitu ya, itu udah minimum barrier gitu ya. Dan again ini yang looking atau casually untuk remote job gitu ya. Oke, nggak only remote sih, ada yang onsite juga sih actually. Oke, jadi highlightnya kita, jadi kita tuh di sini punya sebutannya contractors network ya, yang tadi itu contractors network itu sebenarnya basically it's a talent pool-nya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau join contractors network-nya silahkan, karena kita bentuknya nggak talent pool, karena kita kalau ke luar negeri itu banyaknya jadi contractors guys. Nanti Mas Faik mungkin bisa cerita juga ya, gitu. Kenapa jadi contractors gitu kan, dan hal lain sebagainya lah. Gitu. Oke, so kalau mau teman-teman mau apply, sebenarnya apa sih kayak benefitnya gitu ya? Basically teman-teman tuh kayak dibantuin untuk promoting dan juga kayak wider exposure aja sih gitu kan, sama profilnya teman-teman kayak gitu sih kalau, dan kita tidak menjanjikan di sini adanya kayak oh gue udah pasti dapet nih, gue match gitu, enggak, itu tuh kayak Tinder yang lu belum tentu juga dapet jodoh gitu ya teman-teman ya. Apa namanya, karena kan kita matching based on the kriteria juga gitu itu. Terus kita ada eksklusif grup dan juga eksklusif akses untuk the latest update. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apa namanya, nah ini apply untuk jadi apa contractors network itu ada, bisa di scan ini atau di chat box gitu. Nah ini kalau mau tahu the latest remote job vacancy, jadi actually my team juga bantuin untuk apa namanya kurasi job vacancy remote gitu kan, yang memang open applicable untuk orang Indonesia, karena kadang-kadang ada remote jobs yang nggak applicable untuk orang Indonesia, karena misalnya kayak US citizen only lah gitu kan, kayak udah baca-baca panjang-panjang requirement oke, tapi di bawah udah kayak
ya US citizen only gitu kan. Jadi kita udah make sure untuk apa namanya kurasi itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapat update, join apa channel di Telegramnya sih. Gitu. Oke, I think itu dari aku tentang iGo3 dan juga Alchemy. Hopefully nggak kecepetan karena gue dikasih jadwal cuma 10 menit sama tim gitu ya. Kalau bisa ada mau pertanyaan lagi, monggo bisa chat aku di Telegram gitu kan, atau chat aku di Zoom gitu. Timku juga monggo, monggo gitu ya. Oke, jadi hari ini teman-teman yang mungkin penasaran gitu kan, ini kerja remote dari luar negeri itu gimana sih gitu ya. Jadi hari ini kita ada Mas Faik gitu ya. Topik yang akan kita ngobrolin ini sebenarnya topik sharing dan discussion gitu ya teman-teman tentang global opportunity landing your first remote tech job overseas. Ini sebenarnya ada fakta-fakta menarik juga soal Mas Faik gitu ya, karena Mas Faik ini lah udah kerja apa remote ke luar negeri itu 4 tahun gitu ya. Hari ini di Queenix, sebuah perusahaan di Swedia gitu. Dan uniknya adalah sejak SMK itu dia udah terjun sebagai software engineer. Jadi mulai dari proyekan, freelance gitu kan. Nah udah gitu Mas Faik pernah juga kerja di Widget Brand. Itu perusahaan pertama yang basically sebenarnya ya ceritanya hari ini jadi Queenix gitu ya di merger. Nah, nah dari situ mulai karirnya mulai dari part time gitu kan. Kemudian lulus dan ya dipromosin jadi full time gitu. Jadi basically dia nggak pernah kerja di Indonesia walaupun maksudnya kerja di company Indonesia walaupun orang Indonesia gitu ya. Modalnya apa nanti dia bakal cerita sih. Oke, mungkin Mas Mike, monggo Mas boleh di open cam mana nih? Nih, oke. Ini sama nggak ya di sama kayak di foto? Mas masih di mute dah. Halo, dengar Oke, nggak? ini bukan joki ya, bener ya speakernya. Bukan lah, beneran lah. Oke, Mas Baik, basically Mas, apa namanya? Oh iya, gue harusnya tanya kabar dulu ya, kayak event-event lain kayak, Mas, sama kabar Mas, padahal kita udah ngobrol di belakang tuh. Kabar baik, terima kasih. Apa kabar teman-teman semua malam ini? Semoga Baik-baik Kak, baik-baik. baik-baik. Mantap. Kayaknya pada semangat Mas dengerin sharingnya Mas Baik Yes, hari ini ya. iya kayaknya. Asik. Oke, Gitu. Mas, tanya sedikit dong. Kira-kira tuh Hmm. Mas Baik bakal sharingnya apa ya? Secara garis besar tuh seperti apa, Mas? Ngomongin apa nih? Eh, jadi eh, hari ini eh, saya itu mau share tentang pro dan kontranya gitu dari kerja secara remote di perusahaan luar negeri itu eh, apa aja. Jadi keuntungannya apa aja, terus challenge-challenge-nya apa aja, sama sedikit tips buat teman-teman semua biar bisa uh, mulai gitu sama sukses berkarir di perusahaan luar negeri gitu secara remote pasti gitu ya. Asik, asik. Jadi kayak gitu. Oke, menarik ya. Jadi ini nggak cuman apa ngajak-ngajak, ayo guys gini, tapi beneran dikasih fakta-fakta realistis gitu ya, enak Ya, dan betul. enggaknya gitu kan. Nggak cuman enak doang gitu kan, Ya, kelihatannya cuma aja enak doang. enak gitu ya. Oke, Nggak oke. cuma enak doang. Kalau gitu the Oke. screen is yours, Mas. Silakan dimulai. Oke. Kelihatan? Ya, udah aman. Aman. Oke, terima kasih Mbak Sandra ya. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih ya untuk Altera dan Alchemy yang udah ngundang saya sama nyiapin sesi kita pada malam hari ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah join. Jadi perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Faik. Jadi saya ini seorang tukang coding di salah satu perusahaan SaaS di Swedia. Nah, jadi malam ini saya akan sedikit cerita, gitu ya, sedikit sharing gitu ya, tentang pro dan kontranya gitu ya dari bekerja secara remote untuk perusahaan luar negeri. Jadi keuntungannya apa aja, terus challenge-nya apa aja. Nah, biar teman-teman nanti nggak kaget gitu ya intinya. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Kita mulai dari yang menarik-menarik dulu aja. Kita bahas pro-nya dulu, keuntungan-keuntungannya.
Jadi ada beberapa hal yang menurut saya gitu ya, menurut saya pribadi itu menguntungkan gitu ya kalau kita memilih berkarir di dunia remote working, terlebih untuk perusahaan luar negeri gitu ya. Jadi yang pertama itu flexibility to work from anywhere. Teman-teman bisa fleksibel mau kerja dari mana aja, mau kerja di rumah, di coffee shop, lagi perjalanan gitu ya, misal di bis macet-macetan atau lagi di pesawat gitu ya, bisa sambil kerja. Atau pas lagi liburan sama keluarga misal di staycation gitu, bisa sambil kerja juga. Dan dengan fleksibilitas ini gitu ya, kita jadi punya lebih banyak waktu bareng keluarga juga gitu. Jadi nggak melulu di luar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, exposure to different cultures and perspective. Kerja secara remote untuk perusahaan luar negeri itu ngasih kita kesempatan buat berinteraksi dan kerja sama orang-orang dari background yang beda-beda, mulai dari latar belakangnya, terus etnisnya, kebangsaannya, semua beda-beda. Nah, ini ngasih kita kesempatan untuk bisa bertukar ide gitu. Kita bisa exchange knowledge sama mereka, exchange perspektif gitu. Sama orang-orang yang pasti punya pendekatan dan solusi-solusi yang beda-beda gitu untuk memecahkan suatu permasalahan gitu. Jadi kita bisa dapat insight dari mereka juga gitu. Nah, kita juga dapat wawasan tentang budaya-budaya yang dari negara-negara lain juga gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cost efektif. Kita bisa hemat biaya. Jadi yang biasanya kerja naik motor atau naik mobil itu harus isi bensin atau mungkin order ojol atau bayar tol. Nah, itu terhindar kita dari semua itu. Terus kemungkinan buat kita mau boros gitu ya, biasanya kalau berangkat kantor mampir coffee shop dulu beli kopi. Nah, kayak gitu-gitu itu nggak ada kalau kita kerja secara remote dari rumah ya. Kita juga nggak perlu beli makan siang gitu, kalau waktu jam makan siang tinggal ke dapur ambil makan itu aja. Nah, terus yang keempat, kita jadi punya wide range of job opportunities. Nah, ketika kita sudah mulai melirik atau bahkan sudah terjun ke dunia remote working, kita nanti nggak akan lagi terpaku ke opportunity yang ada di area kita aja gitu, yang ada yang kita tinggali gitu. Kita punya cakupan yang lebih luas untuk cari kerja. Misal kalau kita tinggal di Malang, terus anak sekolah di Malang, terus istri kerja di Malang. Nah, kalau cari kerja onsite ya kita otomatis harus cari kerja yang di Malang juga gitu kan. Paling jauh paling ke sampai Surabaya gitu. Nah, kalau kita udah melirik remote role, job opportunity yang bisa kita kejar itu cakupannya sudah global. Jadi otomatis opsinya juga jauh lebih banyak. Terus yang kelima, higher salary and better benefits. Nah, ini yang pasti kita semua suka gitu ya. Coba teman-teman bayangin, kita tinggal di Indonesia nih, tapi gaji setara Eropa. Nah, gimana? Bayangin aja dulu. Jadi kalau cari kerja remote, kita bisa apply ke negara-negara yang cost of living-nya atau biaya hidupnya itu lebih tinggi dari Indonesia. Jadi kalau biaya hidup negara itu lebih tinggi, ada kemungkinan nanti gaji yang bisa kita terima itu lebih tinggi juga gitu, mengikuti cost of living di sana. Jadi kayak gitu. Terus benefit-benefit lain yang mungkin kita terima juga bakal lebih menarik karena ini kan persaingannya global gitu ya. Jadi perusahaan itu pasti akan mencoba untuk retain kita gitu, retain employee mereka supaya nggak lari ke perusahaan lain. Nah, benefit-benefitnya ini macam-macam, tergantung perusahaan gitu. Ada yang ngasih tunjangan buat kita bikin home office gitu ya. Ada yang bayarin kita buat traveling ke luar negeri. Jadi kalau misalnya mau ada acara apa gitu di HQ gitu ya, di negara asalnya, berangkat ke sana kita dibayarin. Terus ada juga yang kasih kita free kursus bahasa Inggris atau kursus bahasa mereka gitu. Macam-macam lah pokoknya. Terus ada juga yang nawarin itu relocation package.
Jadi kita akan disupport untuk relokasi ke negaranya. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang memang punya keinginan buat tinggal dan kerja di luar negeri. Jadi benefit-benefit atau keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat kalau kita kerja secara remote itu banyak, lumayan banyak. Tapi gimana sih biar kita bisa dapat kerja remote di perusahaan luar negeri? Susah nggak sih? Karena teman-teman semua pasti tahu zaman sekarang itu cari kerja itu gampang-gampang susah gitu ya. Apalagi udah masa-masa layoff kayak gini gitu ya. Cari kerja di Indonesia aja kadang bisa susah banget gitu dapetnya. Dan walaupun memang kalau kita ngincer posisi remote itu kita jadi punya cakupan yang lebih luas gitu ya. Persaingannya itu juga lebih berat gitu karena kita bersaing nggak lagi sama seseorang orang-orang yang dari lingkungan kita aja gitu, dari Indonesia aja gitu. Persaingannya itu udah global. Jadi kalau mau ditanya susah apa enggak ya lumayan susah gitu kalau dibandingkan kita cari kerja di Indonesia. Nah, tapi tentu ada cara-cara atau trik-trik yang bisa teman-teman lakukan gitu. Dan beberapa hal yang perlu teman-teman punya supaya peluang teman-teman untuk di-hire oleh perusahaan-perusahaan luar negeri itu jadi lebih tinggi. Nah, yang pertama, good command in English ini udah pasti ya, udah paling penting. Jika kalau kita kerja itu kita pastikan komunikasi mau itu sama manajer, sama rekan kerja, sama klien. Jadi kalau teman-teman pengen kerja di perusahaan luar negeri ya otomatis teman-teman harus punya skill bahasa Inggris. Karena salah satu tantangan yang paling besar ketika kita kerja secara remote di perusahaan luar negeri itu ya language barrier-nya itu. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa bahasa natifnya. Jadi misal teman-teman kerja di perusahaan Jerman, gitu. Terus selain bahasa Inggris teman-teman bisa bahasa Jerman juga. Nah itu jadi bisa jadi nilai plus gitu. Tapi yang paling penting tetap bahasa Inggrisnya. Nah bahasa Inggrisnya itu juga nggak harus mahir, nggak harus fasih. Yang penting lancar, jelas, dan efektif. Jadi selama teman-teman bisa menyampaikan dan menangkap informasi secara jelas dan efektif itu udah lebih dari cukup. Terus yang kedua, create a presence online. Teman-teman harus eksis secara online. Teman-teman harus eksis di dunia maya. Teman-teman harus tunjukkan ke rekruter-rekruter di industri bahwa teman-teman itu seorang profesional yang skillful dan nggak abal-abal gitu. Teman-teman bisa bikin profil LinkedIn yang menarik gitu. Yang buat teman-teman yang isi profil LinkedIn-nya cuma work experience terus education itu nanti diupdate, bisa diupdate ya. Yang belum punya akun LinkedIn langsung bikin habis ini ya. Di sana itu teman-teman bisa tulis di work experience teman-teman itu di description-nya. Teman-teman bisa tulis job description di perusahaan itu apa, tugasnya apa aja, problem-problem apa yang teman-teman pernah pecahkan, buat semenarik mungkin gitu. Terus buat teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman kerja gitu ya, atau mungkin masih fresh grad gitu ya, teman-teman bisa bikin personal website. Jadi teman-teman bisa showcase-kan skill-skill teman-teman di situ. Bikin personal project yang banyak, buat bukti kalau teman-teman itu memang punya skill di domain yang teman-teman sedang tekuni gitu. Terus buat bisa kalau contohnya buat teman-teman yang fokusnya di programming, source code-nya taruh di GitHub, atau teman-teman yang fokusnya di UI UX atau desain gitu bisa showcase-kan karya-karya teman-teman di Dribbble atau Pinterest gitu. Terus yang mungkin punya hobi nulis gitu bisa nulis blog di Medium kayak gitu-gitu. Intinya buat diri teman-teman itu seeksis mungkin gitu dengan seprofesional mungkin gitu di dunia maya. Biar rekruter di luar sana itu tahu gitu kalau teman-teman itu emang nggak abal-abal gitu. Nah, yang ketiga, learn relevant skills. Ya, teman-teman harus riset terus skill-skill apa yang lagi ngetrend di industri untuk role yang teman-teman sedang tekuni gitu. Terus fokus buat belajar dan mendalami skill-skill tadi. Contohnya, teman-teman lagi nyari lagi fokus di back end engineering gitu. Nah, teman-teman harus
stay up to date tentang hal-hal yang lagi ngetren, yang lagi relevan di industri tentang backend engineering, gitu, kayak stack-stacknya apa, yang lagi banyak dipakai gitu ya. Terus teknologi-teknologi apa yang mulai banyak diadopsi. Karena ini juga bisa bikin cakupan opportunity yang bisa teman-teman kejar itu makin luas. Karena di perusahaan pun mereka pasti selalu mengikuti tren-tren yang lagi berkembang di industri. Jadi teman-teman juga harus keep up, gitu. Harus stay up to date gitu, biar nggak ketinggalan. Kayak gitu. Terus yang keempat, always tailor applications. Ya, kalau ngomongin soal job application buat remote role ya, yang perlu di-highlight teman-teman di CV dan surat lamaran bukan cuma hard skill dan soft skill yang teman-teman miliki. Jadi selain highlight skill-skill yang umum gitu ya, teman-teman juga harus highlight kemampuan teman-teman untuk bekerja secara remote. Nah, contohnya teman-teman bisa sebutin di sana kalau teman-teman itu punya pengalaman pakai software-software kolaborasi online kayak Slack, Microsoft Teams, terus Zoom, Miro, dan lain sebagainya. Teman-teman juga harus meyakinkan recruiter kalau teman-teman itu bisa fleksibel dan mampu buat kerja secara mandiri gitu ya. Karena nanti pasti seringnya teman-teman itu akan kerja sendirian. Karena pasti ada perbedaan waktu sama rekan-rekan kerja yang lain. Terus teman-teman juga harus riset tentang opportunity dan perusahaan yang teman-teman lamar. Pastiin hal-hal yang teman-teman highlight di CV dan surat lamaran itu sesuai sama kebutuhan perusahaan dan opportunity-nya. Terus di surat lamaran itu tunjukkan bahwa teman-teman itu selaras sama misi dan tujuan mereka. Jadi recruiter akan mikir kalau teman-teman itu nggak cuma sekedar cari kerja aja. Jadi teman-teman itu memang benar-benar tertarik dengan apa yang perusahaan itu lakukan dan pengen menjadi bagian dan berkontribusi di hal itu. Jadi intinya kita itu harus menunjukkan ketertarikan gitu ketika melamar kerjaan itu terhadap perusahaan itu dan apa yang jadi fokusnya dia. Terus yang kelima, be fleksibel. Jadi be fleksibel ya. Jadi nanti setelah teman-teman udah mulai lamar gitu ya, terus dapat balasan email nih yang isinya invitation untuk interview. Nah, biasanya teman-teman bakal dikasih link buat milih jadwal interview. Jadi kita milih nanti mau hari apa, jam berapa. Nah, biasanya itu kita bisa milih sampai 1 minggu ke depan. Terus jamnya kadang bisa overlap sama jam kita beberapa jam. Nah, tips dari saya, usahakan pilih waktu yang di jam kerja mereka gitu. Jadi jam kerja normal mereka di negara mereka. Gitu. Jangan di jam kerja Indonesia. Jadi misal perusahaannya base-nya di Jepang. Pilih waktu untuk interview itu di jam kerja di Jepang. Nah, biar apa? Ini menunjukkan fleksibilitas teman-teman. Teman-teman secara nggak langsung itu menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa fleksibel sekaligus menghargai waktu recruiter untuk nggak jadwalin interview di luar jam kerja mereka. Teman-teman juga secara nggak langsung menunjukkan bahwa teman-teman itu bersedia untuk mengikuti jam kerja di sana. Nah, nilai plus yang bisa ditangkap sama recruiter dari ini adalah selain menyimpulkan kalau teman-teman itu fleksibel gitu ya, teman-teman juga menunjukkan passion dan effort supaya bisa diterima kerja di perusahaan itu gitu ya. Nah, terus yang keenam, professionally prepared. Ini ketika teman-teman sudah sukses dapetin interview gitu kan, pastikan teman-teman itu sudah prepare, sudah mempersiapkan semuanya. Teman-teman sudah pelajari tentang opportunity yang dilamar dan segala kebutuhannya. Teman-teman juga sudah riset tentang perusahaannya, tentang fokusnya apa, visi dan misi perusahaan itu apa, work culture-nya seperti apa, dan sebagainya. Terus teman-teman juga perlu pastiin koneksi internet itu stabil, terus lokasi yang teman-teman pakai buat interview itu kondusif, nggak berisik, nggak ada orang seliweran kesana kemari di background gitu ya. Pastikan juga aplikasi video call yang dipakai itu udah berfungsi, videonya jelas, suaranya jelas, terus pakai pakaian yang rapi, yang sopan, yang belum cukuran dulu, yang rambutnya acak-acakan bisa disisir dulu gitu ya.
Mungkin kita mikirnya ini sepele gitu ya. Tapi menurut saya ini penting karena apa? Orang bule itu ini sepengalaman saya sejauh ini, mereka itu attention to detailnya itu tinggi. Dan perlu kita ingat juga kalau ketika interview kita akan ngomong sama orang yang backgroundnya kita nggak ngerti, bukan orang Indonesia. Standar mereka seperti apa kita nggak tahu. Apakah sesuatu yang akan mereka lihat dan mereka dengar itu akan menyinggung mereka atau enggak itu kita nggak tahu. Jadi best be prepared gitu ya. Karena kesan buruk sedikit aja bisa berpengaruh ke keputusan mereka untuk hire kita. Jadi usahakan untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Karena itu juga jadi nilai plus karena teman-teman sudah menunjukkan profesionalitas gitu kan. Ya. Jadi gitu walaupun memang kalau kita kerja remote itu pro-nya banyak gitu ya, keuntungannya banyak. Kontranya juga lumayan banyak teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang akan jadi tantangan gitu ya, akan jadi challenge buat teman-teman untuk bisa sukses dalam bekerja gitu. Nah, yang pertama itu time zone differences. Nah, teman-teman nanti bakal kerja sama orang-orang yang time zone-nya itu beda-beda. Itu udah pasti karena mereka posisinya di luar negeri. Jadi salah satu challenge yang terbesar adalah perbedaan waktu ini. Ada kalanya nanti teman-teman itu bakal pakai gitu, kesulitan buat reach out ke rekan kerja yang zona waktunya beda. Contoh ketika di sini masih pagi gitu. Terus teman-teman punya sesuatu yang perlu ditanyakan ke seseorang. Nah, karena di sini masih pagi, di sana ya masih tengah malam gitu kan. Jadi bingung harus gimana. Dan akhirnya ini pun jadi blocker buat teman-teman karena jadi stuck di situ. Tapi ini cuma akan jadi problem kalau teman-teman kerja di perusahaan yang zona waktunya itu jauh, terpaut jauh. Jadi misal teman-teman kerja di perusahaan US atau Kanada, gitu. Nah, itu perbedaan waktunya kan jauh banget, sekitar 11-12 jaman. Di situ teman-teman pasti mengalami masalah yang satu ini. Tapi kalau teman-teman kerja di perusahaan Singapura atau Australia atau negara-negara tetangga yang lain yang perbedaan waktunya nggak jauh gitu ya, ya saya pikir nggak akan jadi masalah banget. Gitu. Jadi semakin jauh perbedaan waktunya akan semakin terasa juga. Yang kedua, cultural differences. Nah, ketika teman-teman kerja di perusahaan yang work culture-nya sudah remote gitu ya, sudah pasti teman-teman nanti pasti kerja sama orang-orang dari macam-macam negara, itu udah pasti. Karena cakupan perusahaannya kan pasti udah global. Nah, teman-teman nanti pasti bakal nemuin perbedaan-perbedaan kebudayaan, perbedaan-perbedaan pola pikir dan cara kerja dari tiap-tiap orang gitu. Jadi tiap teman-teman nanti harus bisa adaptasi terus gitu ya sama perubahan. Entah itu nanti ngomongnya pakai nada tinggi lah atau ada jokes-jokes yang nggak lucu gitu atau mungkin ada kata-kata yang bisa menyinggung kita gitu ya. Karena kan cara nangkepnya orang itu beda-beda. Itu jadi adaptasi dengan perbedaan kebudayaan itu bakal jadi tantangan tersendiri gitu untuk sebagian orang. Terus yang ketiga language barriers. Nah, kendala bahasa itu udah pasti akan jadi makanan sehari-hari. Jadi walaupun memang nanti teman-teman itu komunikasi pakai satu bahasa, gitu, pakai bahasa Inggris, tapi nanti teman-teman pasti akan berhadapan sama yang namanya aksen, sama cara bicara yang beda-beda. Dan orang-orang yang skill bahasa Inggrisnya itu juga beda-beda. Jadi teman-teman secara nggak langsung akan dituntut untuk adaptasi sama cara-cara gaya-gaya bicara orang, supaya nanti komunikasi dan pertukaran informasinya itu bisa tetap efektif. Terus yang keempat, lack of face-to-face interaction. Ketika teman-teman kerja secara remote, interaksi tatap muka itu minim banget gitu, atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah, ini bisa jadi tantangan karena kita akan sulit buat membangun hubungan sosial supaya kita bisa merasa seperti bagian dari tim gitu kan, bagian dari keluarga. Gitu. Jadi penting juga buat kita untuk selalu bersilaturahmi gitu ya, silaturahmi virtual. Gitu. Jadi kita harus selalu berusaha untuk membangun hubungan-hubungan sosial ini supaya bisa akrab sama
rekan-rekan kerja yang lain, supaya kita nggak merasa seperti orang luar terus gitu. Terus yang kelima, ketika kita kerja secara remote teman-teman, kita itu akan kerja sendirian. Nah, jadi kita itu work in isolation tanpa adanya interaksi sosial dan lingkungan kantor gitu ya. Nah, ini bisa kasih pengaruh buruk ke motivasi dan produktivitas kita, terutama buat teman-teman yang udah terbiasa kerja di lingkungan kantor ya. Nah, jadi kita harus sebisa mungkin gimana caranya supaya kita bisa tetap fokus gitu, tetap termotivasi untuk menjaga produktivitas. Nah, untuk bisa sukses beradaptasi dan bekerja di lingkungan kerja remote ya, dengan segala tantangan-tantangan ini tadi, nah, teman-teman bisa ikuti tips-tips ini nih. Yang pertama, establish a routine. Nah, teman-teman harus bikin daily schedule. Jadi buat suatu rutinitas atau jadwal. Ini penting banget supaya kita bisa mastiin kalau kita itu sudah memenuhi tanggung jawab pekerjaan sekaligus menjaga well-being kita, kesejahteraan kita. Karena kalau semua tertata rapi, semua terjadwal, itu bisa mengurangi stres gitu, dan bisa improve fokus kita dan produktivitas kita juga. Jadi kita bisa tahu, oh jam segini saya harus kerjain ini, oh jam segini waktunya break, oh jam segini ada meeting gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita bisa selalu on track gitu ya. Terus yang kedua, communicate effectively. Ketika berkomunikasi kita harus efektif. Efektif di sini maksudnya ketika bertukar informasi itu harus jelas dan seefisien mungkin. Ini penting karena ketika suatu perusahaan itu work culture-nya remote, landasan utama supaya semua orang di perusahaan itu atau orang-orang yang ada di dalam tim gitu ya, itu bisa selaras dan bisa berkolaborasi secara mulus gitu ya, itu rely heavily on communication. Jadi usahakan selalu fast respon. Ketika ada problem segera ditanyakan, ketika dapat pertanyaan jawab dengan ringkas dan jelas gitu ya. Penting juga buat kita untuk selalu proaktif ketika kita bicara sama orang. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kita belum jelas, ya, minta untuk diperjelas, konfirmasi lagi supaya nggak ada miskomunikasi. Karena miskomunikasi itu juga salah satu faktor yang bikin komunikasi itu tadi jatuhnya jadi nggak efektif gitu kan. Terus yang ketiga, set boundaries. Kalau kita kerja secara remote, kita perlu pastikan untuk bikin suatu pembatas, jadi pembatas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Karena kalau kita kalau kita kerja secara remote, itu akan gampang banget buat kita untuk mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Itulah kenapa rutinitas itu penting. Karena kita jadi bisa menyeimbangkan gitu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kalau waktunya kerja ya kerja, kalau sudah di luar jam kerja ya jangan kerja gitu ya. Supaya work life balance-nya tetap terjaga. Karena kadang kita terlalu overexcited gitu ya, pas semangatnya kerja gitu kan sampai lupa waktu gitu. Kita jadi lupa kalau kita juga punya kehidupan pribadi, kita jadi lupa sama keluarga. Atau kita pas lagi asik main game atau nonton series gitu ya, maraton, sampai-sampai kita lupa kalau kita itu masih punya tanggungan di kerjaan. Itu jangan sampai, harus dijaga balance-nya. Yang keempat, build relationships. Nah, penting juga buat kita untuk selalu berusaha membangun hubungan sosial dengan rekan-rekan kerja. Nah, karena kita nggak ketemu langsung sama mereka gitu ya, jadi hubungan sosial ini nggak bisa secara natural terbentuk gitu ya. Beda kalau kita kerja di kantor yang pasti setiap hari ketemu, setiap hari tegur sapa gitu kan. Jadi kita yang harus berusaha untuk membangun, biar nggak pasif. Gitu. Kita juga jadi lebih merasa menjadi bagian dari tim gitu, kalau kita bisa akrab sama rekan-rekan kerja. Ya kan? Nah, kalau di tempat saya, jadi di Swedia mereka itu punya budaya yang namanya fika atau fika break. Jadi tiap minggu kita bakal berhenti sejenak dari pekerjaan buat ngopi bareng secara virtual gitu ya. Nah di sini kita ngobrolin hal-hal yang random, yang nggak ada hubungannya sama kerjaan. Nah ini contoh approach yang mungkin bisa diterapkan supaya kita bisa membangun hubungan sosial gitu ya kalau kita kerja
secara remote. Terus yang kelima, be adaptable. Nah, ketika kita kerja remote, kita pasti akan berurusan sama orang-orang yang mulai dari latar belakangnya, kepercayaannya, budayanya, bangsaannya itu beda-beda semua. Nah, penting buat kita itu untuk bisa selalu open minded. Kita harus selalu bisa terbuka untuk belajar dan beradaptasi dengan hal-hal baru, dengan pola pikir baru, cara kerja baru, pendekatan-pendekatan baru kayak gitu. Kita juga harus bisa mengatasi semua perbedaan-perbedaan prinsip dan pola pikir ini itu dengan kepala dingin gitu. Jadi misal ada orang ngomong sesuatu gitu, terus kita tersinggung, terus emosi gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Atasi dengan kepala dingin gitu ya. Karena ini kadang terjadi juga gitu sama saya. Jadi ada salah satu rekan kerja saya gitu ya. Dia itu suka sarkas. Gitu. Jadi ngejok sarkas gitu. Dan kadang emang sedikit nyelekit gitu ya. Tapi ya itu tadi atasi dengan kepala dingin, santai aja, nggak usah dimasukin ke hati gitu. Jadi tetap berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif gitu ya. Karena mungkin itu ya emang kebiasaannya mereka gitu. Soalnya kalau saya lihat-lihat dia ngejokes kayak gitu itu ke semua orang gitu. Dan orang-orang lain ini malah ya ketawa-ketawa juga gitu ya. Jadi ya saya ya wis lah gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, beberapa pro dan kontranya, sama beberapa tips dari saya supaya teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri dan mulai berkarir di perusahaan luar negeri secara remote pastinya. Ini waktu saya tinggal 7 menit. Saya mau cerita sedikit boleh, Mbak Sandra? Aman, Mas. Aman. Oke. Sebelum saya tutup ini ya teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang awal mulanya gitu. Saya kerja secara remote di perusahaan luar negeri sampai sekarang gitu. Jadi awalnya itu pas pertengahan tahun 2019. Waktu itu saya masih kuliah, semester 5 apa 6 gitu, saya lupa. Pokoknya tahun ketiga saya kuliah. Nah, saya waktu itu lagi cari-cari kerja gitu kan, part-time dan online, biar bisa saya sambil kuliah gitu kan. Nah, waktu itu saya sudah cukup familiar gitu sama konsep kerja remote gitu ya. Cuman waktu itu saya belum kepikiran gitu kalau kita itu bisa gitu kerja di perusahaan luar negeri. Ya. Jadi waktu itu saya lagi cari lowongan kerja di salah satu grup di Facebook. Nah, di grup itu gitu, saya pertama kali nemu lowongan-lowongan kerja di perusahaan luar negeri. Terus papasan lah saya sama salah satu lowongan yang gajinya itu menarik gitu ya, menarik perhatian saya. Tanpa mikir-mikir lagi, saya langsung lamar itu posisi itu. Nah, pada waktu itu saya nggak ada kepikiran takut masalah bahasa Inggrisnya waktu itu, karena dari kecil saya bahasa Inggris saya itu udah cukup bagus lah itu. Karena kebetulan ibu saya itu dulu pernah jadi guru bahasa Inggris. Gitu. Malah saya takutnya itu sama wawancaranya, interviewnya. Soalnya saya belum pernah interview buat kerja. Gitu. Tapi ya udah gitu ya, nekat aja gitu. Nah, selang berapa hari setelah interview ada email masuk dari rekruter yang itu. Saya kaget banget waktu baca itu. Ternyata saya lolos ke tahap technical test. Nah, waktu itu saya disuruh ngerjain kayak mini project gitu pakai Vue.js. Dikasih waktu 2 jam. Terus ada soal esainya juga, teknis juga, dikasih waktu 30 menit. Saya kerjain lah itu tesnya kan, habis itu kirim, terus udah. Setelah 2 mingguan kalau nggak salah, saya dapat email lagi yang isinya invitation buat interview akhir. Dapat deh itu saya posisi tanda tangan kontrak, terus mulai kerja minggu depannya. Nah, kontrak kerjanya ini sistemnya B2B atau kontraktor. Dan itu berlaku selama kalau nggak salah itu 9 bulan dengan kemungkinan untuk diperpanjang. Nah, rate saya waktu itu 105.000 per jam. Jadi perhitungan gajinya itu per jam ya waktu itu. Nah, karena saya ambil posisi part-time, kerja yang harus saya tempuh tiap bulannya itu
80 jam, jadi 4 jam setiap hari kerja. Nah, kalau dihitung-hitung gaji yang saya dapat waktu itu harusnya sekitar 8 jutaan, 8,4 jutaan. Nah, tapi karena gaji saya dihitung per jam gitu ya, dulu saya sering overtime. Jadi sebulan itu saya bisa gajian 11-12an. Nah, enaknya di situ. Tapi cuman memang first impression saya ke perusahaan itu nggak terlalu bagus gitu. Soalnya mereka dulu nggak ada proses onboarding yang layak. Gitu. Malah bisa dibilang nggak ada onboardingnya. Karena perusahaan ini masih merintis gitu pada waktu itu. Jadi saya dulu pertama kali mulai kerja itu langsung dikasih project yang udah ongoing gitu, udah jalan gitu projectnya. Habis itu dikasih tugas. Ya saya pusing gitu, saya bingung gitu. Jadi saya kesulitan banget gitu awalnya. Belajar sendiri, terus tanya-tanya ke sana kemari gitu ya. Untungnya saya punya manajer itu waktu itu suportif sekali. Jadi kalau saya ada staffnya gitu, dia bersedia buat jelasin panjang lebarnya gitu. Jadi beberapa bulan pertama itu sekitar 3-4 bulan pertama itu yang paling kacau menurut saya. Udah kerjaan nggak ada yang benar karena saya gagal paham gitu kan. Harus tanya ke sana kemari dulu baru bisa mulai ngerjain tugas-tugasnya. Ngerjainnya pun masih banyak yang salah gitu dan karena fleksibilitas yang tinggi gitu ya. Saya juga suka nunda-nunda gitu, nunda-nunda pekerjaan. Nanti aja lah, kosek. Akibatnya apa ya? Kerjaan numpuk gitu, dan makin pusing ya karena udah numpuk nggak ngerti lagi gitu kan. Nah dari situlah saya mulai menyadari gitu, bahwa punya rutinitas yang baik itu penting gitu, biar saya bisa atur waktu gitu. Nah terlepas dari semua itu gitu ya, setelah beberapa tahun kerja saya mulai merasain enaknya. Jadi semakin kesini itu yang menarik itu bukan cuma gaji dan fleksibilitasnya gitu. Jadi akhir 2021 perusahaan tempat saya kerja itu yang namanya itu WidgetBrain itu dibeli sama perusahaan SaaS, Software as a Service dari Swedia yang namanya Quinix, tempat kerja saya sekarang. Nah di Quinix benefitnya itu lumayan banyak, mulai dari tunjangan home office, terus laptop dari perusahaan, terus HP dari perusahaan. Terus kita juga ada tim kick off sama goal trip. Jadi tiap tahun kita satu tim itu kumpul di suatu tempat, ketemu langsung gitu, buat refreshing. Terus kalau goal perusahaan tercapai gitu ya, revenue goal perusahaan tercapai, kita satu perusahaan juga bakal kumpul di suatu tempat buat refreshing juga. Terus kita juga ada yang namanya salary review. Jadi tiap awal tahun performa perusahaan dan performa kita sebagai employee di tahun sebelumnya itu direview, diulas lagi. Nah, kalau ada kenaikan performa, gaji kita ikut naik juga gitu untuk tahun itu. Terus lagi paid leave itu cuti tahunan gitu ya. Itu saya dapat 26 hari selama setahun. Kalau di Indonesia itu 12 sih, kalau nggak salah. Jadi enaknya itu lumayan banyak gitu. Walaupun memang saya selama ini belum pernah gitu ya ngerasain yang namanya THR dari kantor. Karena di Swedia itu nggak ada yang namanya konsep THR. Terus lagi yang kemarin Mbak Sandra tanyain, ada nggak sih gaji ke-13? Nah, itu juga nggak ada itu buat saya. Tapi setelah saya cari-cari Mbak Sandra kemarin, itu ternyata nggak cuma Indonesia aja, ternyata ada negara-negara lain gitu. Jadi bukan cuma Indonesia aja. Itu lumayan menarik sih. Terus kalau ada cuti bersama gitu misalnya, kayak kemarin pas awal Lebaran sama akhir Lebaran, itu juga nggak berlaku buat saya. Karena yang terhitung tanggal merah itu cuma public holiday yang sudah difikskan di awal tahun. Gitu. Jadi kalau mendadak ada cuti bersama kayak kemarin, saya ya nggak libur gitu, kecuali saya ambil cuti pribadi saya. Nah gitu, jadi kayak gitu. Itu sedikit cerita tentang perjalanan karir saya kerja secara remote di perusahaan luar negeri selama ini gitu ya. Nah, overall sih pengalaman saya selama ini menurut saya berkah banget gitu ya. Selain karena benefitnya juga banyak, saya juga jadi bisa belajar tentang
banyak hal juga ya, tentang self motivation, terus setting boundaries, komunikasi, cultural diversity, skill teknis saya juga lebih terasah gitu ya. Terus saya juga jadi punya banyak koneksi di luar negeri gitu ya. Jadi kayak, dan saya yakin teman-teman semua di sini juga pasti setuju kalau kerja remote itu emang banyak plusnya gitu, dan memang worth it banget untuk kita mulai adopsi gitu ya. Oke, jadi mungkin gitu aja ya dari saya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya bicaranya belepotan, karena ini pertama kali teman-teman. Saya belum pernah ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi ini pertama kali banget buat saya. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata gitu ya. Habis ini kita ada sesi Q&A ya Mbak Sandra ya. Iya, Tapi abis ini. kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang lain yang masih teman-teman penasaran gitu dan mungkin nggak tercover di sesi kita barusan, teman-teman bisa chat saya di LinkedIn, bisa di WhatsApp juga bisa, lewat Instagram juga bisa. Ini tinggal di scan aja gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tak kembalikan ke Mbak Sandra ya Mbak. Oke, wah Instagramnya langsung gue follow, Mas. Mantap, mantap. Oke, wah ini Langsung saya kayaknya follow back. asik, terima kasih. Ini kayaknya langsung ada yang angkat tangan aja ya. Sebenarnya di ini kita juga banyak di apa namanya Slido, tapi karena beli kadek tadi udah ini kayaknya udah angkat tangan. Apa mau langsung ini aja open mic gitu? Monggo monggo. Tadi yang udah angkat tangan. Oh, boleh open mic, Mbak. Gimana? Boleh open mic. Boleh boleh. Monggo monggo. Jadi pertanyaan lewat sini ya. Ya. Oke. Jadi saya sih tadi sudah ngisi ke list pertanyaan tadi, link pertanyaan. Mungkin Mas Faik cerita-cerita ya Mas, sedikit cerita pengalaman gitu bisa. Kalau menurut Mas Faik sendiri, selama kerja remote gitu, seberapa besar sih gap quality antara research orang Indonesia terhadap orang lokal di sana? Itu yang Gimana? pertama. Seberapa apanya? Seberapa besar Sorry. gap quality-nya ya, gap kualitas kualitas skill, Kualitas skill. Oh, ya perbedaan kualitas kualitas skillnya skillnya gitu maksudnya. ya antara orang Indonesia terhadap orang lokal tempat kita bekerja gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berapa rata-rata dapatnya Mas jika abroad atau remote, dan apakah itu dipotong dengan pajak yang berlaku di tempat bekerja di sana atau gimana? Atau full payment? Itu aja sih. Oke. Oke, Terima kasih. pertanyaannya ini ya, berisi semua. Monggo Mas. Oke. Ya, yang pertama perbedaan skill gitu ya intinya. Nah, kalau untuk skill kita pasti sudah diseleksi di awal ya, sebelum kita masuk perusahaan itu sudah diseleksi. Tapi kalau secara umum, kalau menurut saya Indonesia itu punya potensi sebenarnya untuk mengalahkan orang-orang yang memang suhu-suhu kayak orang India. Kita itu punya potensi sebenarnya. Jadi kalau perbedaan skill itu tergantung pribadi masing-masing, tapi sebenarnya nggak jauh-jauh banget gitu sebenarnya. Kalau untuk perbedaan skill ya sama aja gitu sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rata-rata gajinya ya tadi ya. Kalau rata-rata gaji sih itu kembali ke perusahaan sebenarnya. Jadi kita nggak bisa predik gitu ya, nggak bisa. Minimal dapat berapa Mas ya? Kalau minimalnya itu biasanya sudah di atas gaji rata-rata kita. Jadi minimal paling 10. Coba kita lihat ya. Ini kayaknya lumayan menjawab sih. Tadi ada yang nanya tentang pengalaman kerja juga gitu ya. Udah terjawab sih harusnya. Oke, pertanyaan berikutnya gimana cara bikin, mana nih paling atas ya Ali ya. Gimana cara bikin portfolio yang bisa bersaing sama orang luar negeri Kak? Selain mungkin tadi LinkedIn tadi ya, presence, online presence ya Mas ya. Gimana tuh Mas? Ada? Kalau selain LinkedIn sih kayaknya lebih ke aktif di apa ya, kayak forum-forum online gitu ya, atau kita bisa kayak
kalau memang teman-teman itu kalau misalkan programmer gitu ya, terus emang udah tutup buku banget gitu istilahnya, bisa coba-coba contribute ke project-project open source kayak gitu. Terus kalau yang teman-teman programmer pasti udah familiar sama yang namanya Stack Overflow. Nah itu coba bantu-bantu orang di situ, jadi bikin bangun reputasi di situ gitu, kayak gitu-gitu. Ya itu yang bisa bikin kita bersaing sih. Kalau selain bikin personal project gitu ya, kayak gitu-gitu. Kalau memang kita ingin mengungguli mereka, tapi sebenarnya ya nggak wajib sih kalau menurut saya kayak gitu. Jadi ya tergantung lamarannya kita itu tadi gitu. Kalau kita pengen punya kesempatan buat unjuk gigi gitu istilahnya ya, interview tadi gitu. Jadi kayak gitu sih paling. Oke, mungkin bisa dicoba cold calling kali ya. Cold calling jadi kayak kirim portfolio ke tech recruiter-nya langsung or something. Kalau misalnya mau banget gitu ya. Ya selain itu ya paling ya yang tadi ya gimana caranya memperluas apa namanya exposure-nya teman-teman ya. Entah itu dari open source tadi gitu-gitu ya. Selain online presence-nya gitu sih teman-teman. Makanya join Contractors Network-nya kita. Oke. Gue menjawab ya teman-teman ya. Oke, ini ada lagi nih. Bagaimana dengan apply kerja remote melalui pihak ketiga? Terkadang ditawarkan gaji sesuai lokal currency. Jangan mau. Kalau kata gue sih, kalau kata Mas Baik gimana Mas? Ya sama, jangan mau. Terus fungsinya apa kita kerja? Karena load-nya itu lebih besar gitu ya. Kita komunikasi nggak pakai bahasa kita. Terus ada perbedaan waktu juga. Kalau gaji sama-sama aja ya ngapain gitu? Ya jangan mau. Ya udah jelas itu ya. Ngapain gitu. Iya, setuju banget. Itu pinter-pinternya teman-teman aja ya. Gitu. Cari pihak Kecuali udah kepepet banget gitu, udah nggak ada pilihan lain lagi gitu. Udah buffer dulu lah gitu. ya. Ya. Gitu teman-teman, jadi pilih-pilih juga kalau ada pihak ketiga gitu kan, pinter-pinternya teman-teman lah gitu, dicek lagi pihak ketiganya itu mekanismenya gimana, ngecharge-nya dan lain-lain gitu. Oke. Nextnya, seperti yang kita tahu pekerjaan software engineer sekarang sudah oversupply. Not really, not really, nggak juga sih. Bagaimana cara kita bersaing dengan orang lokal negara yang mungkin itu ya, cara bersaing dengan orang lokal negaranya? Ya sama kayak yang sebelumnya tadi sih ya. Jadi ya mungkin untuk tahu seberapa jauh kita harus mengeluarkan effort gitu ya. Mungkin bisa di-riset dulu gitu, average skill-nya orang-orang di negara itu sejauh mana gitu. Tapi kalau sejauh yang saya tahu gitu ya, sekarang itu orang-orang yang paling istilahnya GGGG gitu ya, itu orang India. Dan menurut saya kita udah bersaing gitu sama orang India. Kalau dari segi skill sebenarnya. Jadi ya tinggal itu tadi, online presence itu tadi gitu, kalau mau bersaing itu aja sih. Ya. Mungkin oversupply itu mungkin kelihatannya karena banyak yang layoff ya akhir-akhir ini. Ya, kelihatan sih. Itu bener ya, apa namanya, headhunter itu nawarinnya udah kayak nih CV gitu kan. Dulu company susah banget nyari headhunter itu cari CV gitu kan. Tapi sekarang tuh memang lagi banyak. Tapi tetap competition-nya bener sih kata Mas Baik. Kita tetap kompetitif guys gitu ya. Jangan takut karena lagi banyak talentnya dan ini. Memang iya sih kompetisinya memang ada. Tapi pasti kita tuh punya value lebih lah ya gitu ya. Kalau tadi bilang mungkin India ya. Memang ini ya, karena mereka jago ngomong basically ya nggak sih, mereka pintar mempromosikan dirinya sendiri, basically itu. Jadi, mereka pintar mengartikulasikan mereka itu jagonya apa sebenarnya gitu, walaupun memang mungkin nggak sejago itu, gitu ya kan, gitu kali ya Mas ya. Iya. Oke, orang Indonesia harus lebih pintar gitu. Sebenarnya nggak sombong, bukan jago nyombongin diri, cuman mengartikulasikan apa yang teman-teman bisa, apa yang udah dikerjakan itu dipresentasikan aja secukupnya, nggak perlu over juga gitu kan. Iya. Soalnya seringkali kayaknya engineer gitu tuh suka malu-malu ya, atau
Males Heeh. ngomong. Males ngomong kayak ya. Nah, Gitu. jatuhnya itu kayak apa sih namanya itu lupa aku. Apa? Humble. Eh, insecure ya Nah, yang jatuhnya insecure juga kayaknya. ya mungkin. Mm-mm. Padahal kita nggak pernah Jatuhnya tahu guys gitu. apa yang udah Heeh. di-achieve gitu kan, yang udah dikerjain mungkin kata teman-teman itu Heeh. sepele, gampang, tapi di mata Heeh. recruiter tuh kita nggak pernah tahu. Karena kita itu eh, apa ya? Menurut saya kita itu terlalu memandang orang luar itu wah gitu kan. Ah. Wah orang bule gitu. Ini Hmm. sebenarnya biasa aja gitu ya, sama kayak kita orang gitu ya, nggak ada bedanya, cuma beda ras aja. Hmm. Jadi Hmm. nggak perlu Cuman terlalu cuman kan gimana? memang dari kualitas pendidikannya sudah ketahuan itu Pak. Hmm. Nah, itu yang bikin kita mungkin merasa minder gitu ya kadang-kadang gitu ya Hmm. melihat orang luar Iya itu. sih, Terus, iya sih, benar sih, Kan ya. benar sih. Tapi ya memang benar gitu. Tapi setelah kita udah tahu yang sebenarnya enggak juga perbedaannya itu enggak signifikan banget. Jadi enggak perlu terlalu uh, over worrying gitu. Hmm. Santai berarti aja gitu. berarti orang-orang di sana itu kebanyakan ya nggak jago-jago banget gitu Pak ya. Nggak kayak Steve Ya, Jobs gitu ya aku nggak bilang gitu loh ya. Aku nggak bilang gitu. Aku nggak bilang orang-orang sana itu nggak jago. Ya jago. Tapi kalau dibandingkan dengan kita gitu ya, itu juga nggak beda-beda jauh banget gitu, jagonya ini. Ada juga yang malah yang nggak jago. Jadi setara lah intinya, setara. Ya, Oke. ya. Jadi, Tenang Mas Andi, apa namanya background pendidikan mungkin nggak ini ya, tapi dari experience atau learning nah, lah ya. Kalau orangnya masih ya, bisa learning, maksudnya kadang-kadang learning fasenya kalau misalnya dia memang tinggi gitu, itu bisa kelihatan sih dari apa recruiter gitu kan, gitu. Oke, next ya. Ini menarik banget nih. Mas, ini kita udah agak lebih nih kayaknya. Ini masih oke kah Mas? Kita jawab beberapa pertanyaan lagi. oke aja, oke. Oke, asik. Feel free kok. Thank you, Mas. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Tips buat technical interview. Apalagi buat live coding. Soalnya pernah lamar di startup Indo aja, live codingnya dikasih soal susah banget. Gimana tuh, Mas Baik? Pernah ada pengalaman nggak? Kalau ya itu ini menarik juga. Hmm. Jadi ya nggak menarik sih. Jadi dulu waktu saya cari-cari kerja gitu ya, sebenarnya banyak gitu ya, yang saya lamar itu banyak banget waktu itu. Dan technical testnya itu beda-beda gitu. Ada yang kayak tadi, yang kayak saya tadi dikasih mini project gitu ya. Terus ada lagi yang dikasih project besar, gitu. Jadi disuruh benar-benar bikin aplikasi, dikasih waktu 1 minggu. Terus ada juga yang live coding kayak gini. Ada juga yang pakai platform tes online itu kayak HackerRank gitu-gitu. Ada juga. Nah, kalau tips buat technical interview sih ya harus improve technical skills-nya terus ya. Jadi sebenarnya nggak ada apa ya istilahnya actionable advice lain gitu selain itu. Dan kalau live coding itu yang intinya itu harus tetap tenang gitu. Jadi jangan panik gitu kalau menurut saya. Tapi ya saya nggak bisa terlalu kasih masukan banyak ya, soalnya kalau sudah live coding itu saya rata-rata saya gagal lah rata-rata. Panik Jadi juga. nggak, iya panik soalnya. Jadi karena kita kan diperhatikan sama dia ya. Jadi live coding itu kita itu kayak pair programming gitu. Cuman mostly kita yang ngerjain. Jadi kayak kerja di bawah tekanan banget gitu. Jadi ngeblank gitu jatuhnya ngeblank. Jadi emang yang paling susah sih menurut saya ini yang live coding itu. I see. Ya. Kayak gitu sih. Ya. Aku pernah dengar juga ada temanku yang ini ya applying Google. Itu dia latihan soal 3 bulanan itu latihan soal apa namanya competitive programming atau yang sering biasanya keluar lah. Jadi kayak dia riset juga company-nya tuh biasanya live coding-nya seperti apa misalnya gitu. Kalau Google kan udah banyak tuh ya kayak
sharing-sharing orang di YouTube Iya. gitu kan. Terus dia pakai ini, tulis tangan guys, codingnya, tulis tangan. Gitu. Jadi waktu ngetik itu inget gitu. Karena tulis tangan sama ketik kan beda ya gitu cara ngingetnya. Jadi dia bilang tulis tangan. Iya. Pokoknya latihannya tulis tangan, jangan pakai apa namanya ketik-ketik katanya gitu. Katanya ya, gue juga nggak tahu. Tapi yang namanya panic attack ada aja sih. Kalau itu beda ya, itu nggak bisa dihindari kayaknya sih. Iya, nggak bisa dihindari. Gitu. Oke, next ya. Semoga menjawab ya. Ini nih, apakah pernah main di Upwork juga dan bagaimana pengalaman pertama kali daftar di perusahaan Swedia? Oh, kayaknya pengalamannya tadi udah terjawab ya. Tapi ini Upwork pernah nggak, Mas? Enggak sih, aku enggak pernah mau. Nggak pernah ya. Oke, jadi mungkin kita belum bisa jawab itu ya, guys, karena kita belum ada pengalaman di situ juga. Oke, ini how to show them we have a good comment in English. Biasanya tesnya tuh ada tes tertentu atau cuma dari interview aja gitu, Mas? Enggak sih, kalau untuk bahasa mereka pasti udah menilai berdasarkan interviewnya itu tadi gitu. Jadi penyampaiannya gimana, cara ngomongnya gimana, grammarnya bagus apa enggak gitu. Soalnya aku sempat dulu pernah bantuin manajerku gitu ya, rekrut orang Indonesia juga gitu waktu itu. Dan ada yang memang kita memutuskan untuk nggak lanjut sama dia karena komunikasinya kurang bisa, kita nggak paham gitu, dan kurang sinkron lah kalau kita ngobrol itu nggak nyambung gitu jadinya. Jadi kayak gitu. Jadi jatuhnya waktu interview itu kita showingnya nggak ada tes khusus sih. Cuman paling ada beberapa perusahaan yang mengharuskan kita punya minimal itu sertifikat CFR. Oh, apa tuh? CFR itu apa kemarin ya? Saya lupa. Pokoknya itu bisa pakai tesnya IFSET. Itu Common European Framework of Reference. Jadi itu standar bahasanya Eropa istilahnya. Ya, itu teman-teman bisa tes bahasa Inggris gratis itu di sini. Gitu. Masuk ya. Nah, itu. Teman-teman bisa tes di situ gratis gitu. Nanti scoringnya itu A1, A2, B2, B1 gitu. Jadi terus nanti dari perusahaan itu ngasih minimal itu B2 atau C1. Nah, itu average-nya, jadi rata-rata itu. Intermediate atau advance. Biasanya mengharuskan punya sertifikat itu minimal untuk menunjukkan kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman. Tapi kalau untuk tes khusus belum pernah tahu sih. Oke, ada ya yang 15 menit quick check ya, itu yang gratis ya Mas ya? Ya, itu enggak, yang 50 menit juga gratis. Oh iya free yang ya. full test juga gratis. Awesome. Yang dapat sertifikat yang 50 menit itu. Oh, sertifikatnya gratis juga atau bayar tuh pas mau dapat? Sertifikatnya gratis juga. Oh, wow, gratis awesome. Juga. Oh, I see. Bisa, dan bisa sertifikatnya ini ya apa valid ya Mas ya untuk dipakai? Valid. Oh, bisa dicoba. Memang ada perusahaan-perusahaan yang spesifik gitu, requirement harus punya skor CFR segini gitu. Kita bisa pakai ini buat membuktikan. Oke, CFR ya. CFR itu berarti European doang atau gimana, Mas? Kayaknya sih iya ya. Across Europe ya, kata Google. Across Europe kata Google. Oke, itu nanti teman-teman cek sendiri aja ya. Cek sendiri aja. Itu depends sama company-nya. Oke. Ini kita beberapa pertanyaan lagi deh. Dua atau tiga lah ya. Mas pilih yang mana Mas? Apakah
Ini kayak kerja remote nggak butuh visa lah ya, itu udah pasti nggak sih? Atau nggak butuh. karena kita dari Indonesia. Ya, Tuh. remote nggak perlu visa. Seperti bahasa, culture. Nah, itu menarik sih. Itu udah dijawab sendiri. Apa karena kita bisa dibayar pemerintah? Iya, alasan utamanya itu. Karena kita murah, jadi karena itu mereka mau. Terus di luar bidang programnya, apakah mungkin ada yang cukup drastis dalam kerja ini? Jadi gimana? Bagus, Android atau iOS itu bagus opportunity-nya. Kalau Iya. misalkan relokasi gitu, biasanya apa aja Pak ya yang didapatkan ya Pak ya? Apa aja yang apa? Relokasi, kalau misalkan ada fasilitas relokasi gitu ya, itu fasilitas apa aja yang didapatkan biasanya? Mulai dari visa, tiket pesawat, terus izin kerja, habis itu tunjangan awal. Tunjangan awal itu buat kita cari tempat tinggal pertama kali di bulan pertama. Kalau di aku sih ya, kalau di aku kayak gitu. Kalau di tempat lain ya nggak tahu, tergantung perusahaannya gitu. Ya. Tapi umumnya itu. Oke, iya betul. Kurang lebih biasanya gitu. Nah, Hmm. perusahaan jenengan lagi buka lowongan kapan? Perusahaan dengan Ya, enggak itu sayangnya. kita itu Enggak. cari kerja yang minimal pajak Pak. Minimal pajak. Mbak Sandra aja yang milih yuk. Oke. Mana ya? Bentar. Oke, mungkin waktu kerja ya, jam kerja ya. Di sini ada yang nanya tentang kesehatan. Kalau jam kerja ini ada nih 2 pertanyaan. Pas banget. Jam kerja, Mas. Gimana manage-nya tuh? Ya? Aturannya ya mungkin arrangement-nya itu seperti apa? Kalau di tempatku mulai di perusahaan pertama itu udah fleksibel kalau untuk jam kerja. Jadi kita nggak dipatok harus kerja jam berapa sampai jam berapa gitu. Cuman ada durasi yang memang harus kita penuhi gitu. Jadi ada minimal durasi per hari yang harus kita penuhi. Ya, jadi kalau dulu tempatan itu 4 jam, kalau sekarang aku 8 jam. Nah, kalau untuk biar bisa ngatur itu aku pertimbangin faktor-faktor komunikasinya sama mereka juga gitu. Jadi kalau aku ngikut jam kerja di sini, aku nggak akan bisa overlap sama mereka gitu. Jadi nggak akan ketemu, nggak akan bisa komunikasi dengan enak gitu istilahnya. Karena jam kerjanya lumayan perbedaan waktunya lumayan jauh kan. Jadi kalau sekarang aku kerjanya siang sampai malam, mulai dari jam 1, jam 12, jam 1 siang gitu sampai jam 9 malam. Hari ini khusus nih buat alkemi, aku kerja pagi begitu. Kayak gitu sih. Semoga terjawab, apa kurang jelas ya? Juga terjawab ya teman-teman. Ada juga company yang tadi ada prime time-nya ya. Jadi kalau bisa di prime time itu at least kalian on gitu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mas. Ini biasanya kalau pembayaran salary itu dirimu bisa langsung rupiah itu via apa? Via langsung bank transfer kah atau PayPal, Wise gitu? Ini pakai Wise, aku pakai Wise. Terus jadi pakai Wise, terus fee-nya mereka yang bayar. Jadi kita terima itu full. Jadi nggak ada potongan apa-apa lah. Pakai Wise. Pakai Wise ya, oke. Terjawab. Ini pertanyaannya bagus juga sih menurutku. Jadi kalau misalnya dirimu nih basicnya PHP, terus lowongannya Node.js, itu jadi deal breaker nggak sih? Mana sih pertanyaannya? Yang boleh di-up nggak? Anonymous. Apakah bisa misal kita seorang back-end dengan basic PHP, kemudian lowongannya syaratnya Node.js gitu. Apakah itu bisa big deal sih buat perusahaan? Harus menjadi big deal buat perusahaan. Kalau PHP sama Node.js itu lumayan jauh ya perbedaannya. PHP itu PHP, Node.js itu JavaScript, jadi lumayan jauh. Jadi jatuhnya nggak akan jadi big deal buat perusahaan karena ada kemungkinan kita nggak akan dipilih gitu.
Jadi mereka akan mandangnya ini nggak relevan jatuhnya. Kalau hanya Node.js minimal yang mendekati gitu. Kayak apa? Loopback gitu-gitu. Loopback, Meteor itu kan masih mendekati. Tapi kalau PHP sama Node.js itu kayaknya kalau menurutku kejauhan sih. Lumayan kejauhan sih. Cuman kalau kita pede gitu ya mau main hoki gitu istilahnya ya nggak apa-apa sih, nggak masalah, coba aja. Siapa tahu dapat gitu ya. Ya, mumpung gratis juga ya apply Ya, kan. gratis ya. Apply kan gratis gitu. Nggak usah Ya. terlalu dipikirin yang gitu-gitu sebenarnya. Benar. Mungkin terakhir Mas. Mas kalau cari remote job itu di mana aja sih selain tadi mungkin Mas Fai kan dapetnya di grup Facebook gitu ya. Nah, Mana aja sih? kalau dulu awalnya kan tahunya di grup Facebook itu. Nah, terus dari situ aku mulai browsing di Google. Ternyata memang ada website-website khusus buat cari kerja remote. Itu ada We Work Remotely, ada Working Nomads, ada Remote OK, terus di LinkedIn juga ada kan, kita bisa filter type-nya itu. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Kalau teman-teman search di Google itu banyak. Jadi job posting website for remote working gitu kan, keluar semua. Banyak sih. I see. Oke, guys, semoga itu membantu ya teman-teman. Semoga Mas Laik di sini hari ini bisa menginspirasi teman-teman buat nggak takut apply ke luar negeri gitu ya. Apalagi teman-teman bisa langsung tanya Mas Laik gitu kan, di tadi ada WhatsApp-nya, Instagram-nya. Please connect guys. Ini memang kita online ya, tapi ini tetap waktu kita bisa networking sebetulnya seminimal mungkin dari LinkedIn lah gitu, kayak halo Mas, aku tadi join event ini gitu kan. Please accept invitation ya. Nah, hal-hal seperti itu membantu banget sih guys. Oke, kalau gitu aku tutup aja. Again, terima kasih Mas Faik. Sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih. Gitu. Terima kasih juga buat tim yang udah menyiapkan event ini. Ada Salsa, ada Mutiara, ada Mbak Sawitri di belakang gitu ya. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah join hari ini. Thank you so much udah datang. Semoga teman-teman dapat sesuatu ya hari ini ya. Oke, kalau gitu thank you ya. Selamat malam teman-teman. Aku tutup ya. Bye-bye guys. Thank you. Thank you, Pra. Thank you.